Halo pemirsa Sehat TVRI di rumah, jumpa lagi di program Ruang Kesehatan. Salam sehat, orang hebat, hidup sehat. Masih bersama saya Dr. Cila dan juga nanti ada narasumber yang akan mendampingi saya. Seperti biasa di program Ruang Kesehatan, kita akan membahas sejumlah topik kesehatan tertentu yang akan dikemas secara ringan dan menarik sehingga mudah dipahami para pemirsa sehat di rumah. Nah, dalam episode kali ini, dalam rangka memperingati Hari Anti Narkotika Internasional yang jatuh pada tanggal 26 Juni 2024, maka tema kita kali ini ialah mengenal adiksi narkoba. Saya sudah menghadirkan narasumber yaitu Dr. Chandra Ramadhani, spesialis kedokteran jiwa, magister hukum, magister komputer. Selamat pagi dok. Ya, selamat pagi Dr. Cila. Oke, gimana kabarnya Dr. Chandra hari ini? Alhamdulillah baik, semangat. Oke, kesibukannya apa dok beberapa hari terakhir dok? Ya, sehari-hari kita mempersiapkan ya acara Hari Anti Narkotika Internasional itu insya Allah serentak di Indonesia. Nah, puncak perayaannya itu nanti pada tanggal 26 Juni tahun 2024. Oke. Temanya apa sih dok? Ada HANI ya dok ya istilahnya ya HANI 2024 ini dok? Kalau tema tahun ini secara nasional kita gaungkan ya tentang masyarakat bergerak bersama mewujudkan Indonesia bersinar. Oh, bersinar itu bersih dari narkoba. Oke dok, siap-siap dok. Kenapa dok kita harus memperingati HANI ini dok? Ya, karena tiap tahun itu korban yang menggunakan narkoba itu semakin bertambah tiap tahunnya. Dan juga karena banyak sekali yang mengikut selain narkoba itu seperti gangguan kriminal ya. Terus juga kemarin ada isu judi online, gambling. Terus juga ini ada yang terakhir juga open BO. Nah, itu biasanya sekarang fenomenanya itu tidak hanya narkoba. Jadi ada 3 paket tuh, ketika narkoba, judi online sama open BO. Oke, ini yang ditangani dokter bertugas di BNN juga dok ya? Ya, sehari-hari di Badan Narkotika Nasional Kota Samarinda. Oke, siap dok. Ini yang menjadi topik perhatian dari BNN se-Indonesia dok ya? Iya. Oke dok. Siap dok. Untuk tema kita kali ini dok, mengenal adiksi narkoba. Sebenarnya dok, narkotik, saya taunya nafza sih dok, narkotik dan zat-zat adiktif lainnya. Itu apa aja sih dok? Untuk secara awam pemirsa TVRI ini tahu dok apa aja itu nafza dok? Nah, benar sekali ya. Jadi kalau kita dengar biasanya itu narkotika, nafsa, narkoba. Betul. Nah, itu sebenarnya sama. Cuma memang agak ada kesalahan memang definisi dari narkotika. Kalau dari kita dokter ya, taunya kan ada narkotika, psikotropika, betul, dan zat adiktif lainnya. Sementara di Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, itu semua narkotika, psikotropika, dan zat psikoaktif lainnya itu dijadikan satu dalam terminologi narkotika. Oke. Nah, makanya jadi semua misalnya yang masuk dalam psikotropika, lem, walaupun kita secara kesehatan tahu itu bukan narkotika, tapi secara Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 itu dikelompokkan semua jadi satu ke dalam narkotika. Lem dok, lem apa ini dok maksudnya dok? Ya, kalau misalnya kita lihat anak-anak jalanan misalnya ada yang pakai lem untuk dihirup, ya, dibikin betul, mabok, nah itu juga termasuk narkotika, di kelompok penggolongannya termasuk penggolongan narkotika. Beda dengan yang lem yang kita pakai ngelem kertas tuh sama nggak dok maksudnya lemnya ini dok? Ya, biasanya bukan lem kertas yang dipakai, itu ada istilah memang biasanya lem kambing ya. Oke dok, itu yang masuk di ya, masuk semua ke dalam penyalahgunaan, dalam definisi penyalahgunaan narkoba yang kita tahu. Nah, cuma kalau di Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 itu memang hanya dikenalnya narkotika. Cuma memang dalam proses perbaikan mungkin masih dalam tahun ini mungkin belum dikeluarkan revisinya. Oke dokter Chandra. Kalau Cila taunya biasanya dok ganja dok ya, ganja, kemudian sama nggak dengan sabu dok? Ya, ini nanti ada perbedaan lagi dari tiap masing-masing narkotika itu. Nanti ada macam-macam ya, ada ganja, kemudian ada sabu juga, terus ada double L, ya, terus juga ada ekstasi. Nah, terus ada macam-macam zat psikoaktif yang baru yang namanya dikenal dengan NPS, New Psychoactive Substance, NPS. Nah, itu juga banyak seperti katinon ya, atau juga dimulai diantisipasi penyalahgunaan kratom. Kratom, kecubung, ya banyak sekali macam-macamnya. Oke dok. Cuma yang
di Samarinda deh dok, atau yang paling banyak di Indonesia itu Iya. zat apa nih dok? Kalau Indonesia, Samarinda juga secara umum yang paling banyak memang penyalahgunaan ganja ya. Penyalahgunaan ganja. Yang kedua itu sabu-sabu. Cuma memang ada pergeseran penyalahgunaan. Yang awalnya ganja, nanti kemungkinan besar bertambah juga penggunaan sabu. Penggunaan sabu. Karena itu tadi, karena sabu itu jadi ada versi murahnya sekarang ini. Oh iya dok. Versi paket hemat. Nah, kalau dulu memang mahal ya. Jadi Macam-macam ayam geprek dok ya, ada betul paket sekali, hemat iya, ya dok ada ya? paket hematnya. Jadi sudah bisa dengan uang 100.000 itu sudah oke, sokongan, sudah bisa pakai sabu-sabu. Bareng-bareng. Aduh kok serem dok ya. Ini biasa mengincarnya usia-usia berapa ini dok? Kalau pada narkotik ini dok? Biasanya memang yang paling rentan itu di usia remaja, dewasa awal ya. Usia 16 sampai 20 tahun itu rentan. Nah, ada berbagai macam faktor kenapa itu bisa bikin rentan. Nah, di antaranya memang tingkat keingin tahuan remaja pada usia segitu tuh memang besar banget. Jadi memang ketika dia ditawari oleh pengedar misalnya atau teman-temannya untuk pakai sabu, nah akhirnya dia mudah sekali untuk tercetus pengen ikut pakai sabu. Aduh dok, oke dok, dari sekian banyak obat yang tadi dokter jelaskan, sebenarnya dok, bahaya narkotik bagi tubuh nih apa sih dok? Ya, yang pertama itu ada bahaya fisik ya, kita bagi dua, fisik sama bahaya ke mental atau kejiwaan. Kalau fisik misalnya seperti sabu ya, sabu itu bisa bikin penyempitan pembuluh darah, yang bisa bikin orang itu ngalamin stroke atau perdarahan di otaknya, dan bisa kejang-kejang sampai meninggal. Terus juga di jantung bisa terjadi penyempitan sehingga bikin serangan jantung. Nah, kadang-kadang kita kelewatan bahwa ada orang misalnya dengan kejang-kejang, kita lewat tuh deteksi urinnya kadang-kadang. Nah, ternyata dia habis overdosis pemakaian sabu misalnya. Itu dari fisik ya. Nah, kalau jangka panjang lagi nanti ada kerusakan lain di pembuluh darahnya banyak nanti di seluruh tubuh. Sampai kadang-kadang bikin akhirnya gangguan jiwa akhirnya. Gangguan jiwa banyak, bisa jadi berupa halusinasi, baik itu auditorik atau visual. Ya bisa juga jadinya muncul depresi ketika nggak pakai terutama ya. Nah, dan gangguan-gangguan kejiwaan yang lainnya. Oke, siap dokter Chandra. Itu memakan waktu berapa lama dok dari proses misalnya nih dok, no ujung jari tapi ya, Cila pakai narkotik nih dok. Itu sampai tadi dokter bilang bisa kejang, bisa gangguan mental, depresi, itu berapa lama dok jarak waktu dari pertama kali pemakaian dok? Bisa ketika sekali pakai, bisa langsung terjadi. Ada pengalaman saya pasien memang baru sekali pakai udah muncul gangguan halusinasinya, dia dengar suara-suara, merasa diikutin, ya merasa pengen akan ditangkap, ya udah menjurus ke paranoid ya. Nah itu setelah diobatin memang ternyata ya nggak hilang sempurna seperti sedia kala. Nah, jadi ada faktor kerentanan tiap orang. Memang ada yang langsung ngepek gangguan jiwa ketika baru pertama pakai, dan juga ada yang sudah lama pakai tapi nggak muncul juga gangguan jiwa. Oke dok. Pada umumnya rentangnya berapa dok? 1 tahun, 2 tahun? Pada yang paling cepat dok? Biasanya kalau sudah mengalami ketergantungan, pemakaian rutin itu biasanya sekitar 2-3 kali seminggu. Nah itu sudah muncul mulai tanda-tanda gangguan kejiwaan, dari yang mulai dia cemas misalnya kalau nggak pakai, terus juga gangguan tidur, terus juga bisa juga dalam bentuk gejala hipomania ya. Jadi semua hampir diagnosis yang ada di buku PPDGJ itu bisa muncul di pasien adiksi. Makanya di adiksi juga kayak puncaknya di bawah. Kita nguraikan, kalau ngobati adiksi itu nguraikan, depresinya, gejala gangguan kepribadiannya diobatin juga. Yang paling sih gangguan kepribadian itu gangguan kepribadian borderline atau ambang. Sama gangguan kepribadian antisosial yang sering disebut dengan psikopati gitu ya. Dua gangguan kepribadian itu yang paling sering menjadi penyerta pada gangguan adiksi. Serem banget dok Chandra ya. Tapi nih dok, kebanyakan kan pasien-pasiennya sebenarnya tahu dok ya, jangka panjang akan seperti ini dok ya. Benar. Kenapa dok mereka masih ngebet pengen coba narkotik ini dok? Ya, kalau dari pengalaman dokter gimana dok? Ya memang dari penelitian ya ada kecenderungan orang yang punya kecenderungan dark triad. Dark triad itu 3 aspek gelap kepribadian manusia. Itu ada 3 ya. Ada pertama narsisme, kedua itu psikopat, terus yang ketiga kecenderungan Machiavellism.
Nah, itu kalau diukur dimensinya tinggi, maka tingkat kecanduan atau tingkat ketergantungan, tingkat menyalahgunakan narkoba itu juga tinggi. Bukan hanya itu, tingkat kecenderungan untuk melakukan perbuatan kriminal, yang perbuatan-perbuatan yang melanggar norma hukum itu juga tinggi. Ada orang yang kecenderungan dark triadnya tinggi. Berarti faktor resiko yang Dark triad, ya, triad yang dokter bilang ini ya. Jadi walaupun ini karena kalau Cila pribadi sudah tahu bisa buat kayak gitu, nggak akan berani dok buat nyoba-nyoba sedikit pun narkotik. Tapi ternyata para pengguna narkoba ini punya kecenderungan tadi dok ya, yang dark triad ini ya, yang memang ibaratnya mendarah daging kali dok ya, atau genetik atau gimana itu dok? Jadi ada berbagai macam faktor kenapa bisa seperti itu, biopsikososial, biologi, genetik termasuk, terus juga mungkin ada penyakit organik, gangguan yang di otak, terus juga mungkin ada faktor psikologi yang kedua, faktor pola asuh orang tua, faktor keadaan rumah waktu itu, keadaan keluarga, terus lingkungan, faktor ekonomi, faktor bebasnya kriminal misalnya, faktor penegakan hukum yang kurang, itu juga bisa membuat kecenderungan dark triad orang itu jadi muncul. Aduh, yang harusnya terpendam. Serem banget ya. Semoga kita semua tidak punya ya kecenderungan black triad ini ya dok ya. Dark triad. Dark triad. Aduh, nyebutnya aja susah banget ini dok. Oke, siap dokter. Kemudian dok, Cila tertarik dengan adiksi tadi dok ya, ketergantungan. Kok bisa sih dok jadi adiksi padahal niatnya paling coba-coba kan dok, kok bisa tiba-tiba timbul, bukan tiba-tiba dok ya, efeknya itu menjadi adiksi dok? Ya, nah ceritanya sebenarnya ketika kita senang ya ketemu teman, misalnya habis makan siang nih, habis makan siang, rasanya kok tenang, nyaman. Nah itu ada zat yang dikeluarkan di otak, itu namanya dopamin. Nah itu dikeluarkannya normal jumlahnya. Dalam kadar yang normal, jumlahnya normal. Nah, ketika pakai narkoba, misalnya sabu, dopaminnya itu dibanjirin di otak. Jadi dikeluarkan melebihi kapasitas otak. Nah, ketika surut berkurang dikit dopamin yang banjir itu, maka otak salah persepsi, oh ini kayaknya ada yang kurang nih senangnya. Ada yang bahkan terasa sedih ketika dopaminnya itu kembali berkurang. Padahal normal dok ya? Padahal kembali normal. Nah sensasinya itu merasa seolah kok ada yang hilang, ada yang sedih. Bahkan sampai ketika nggak pakai itu ada keinginan untuk bunuh diri. Aduh. Nah padahal cuma nggak pakai. Nah, makanya mereka kalau sudah dalam tahap kecanduan itu semua upaya dilakukan untuk dapat narkoba itu lagi. Makanya sampai ada yang jual macam-macam, jual HP-nya. Sampai ada kasus dulu pernah jual toilet duduk di rumahnya, itu dijual. Saking nggak ada lagi yang bisa dijual, toilet duduk dijual. Biar bisa jadi uang, jadi akhirnya beli narkoba. Aduh, kok serem dok ya. Tadi dopamin dok ya. Dopamin, ya. Jadi memang obat-obatan yang tergolong narkotik tadi itu memang nyerangnya ke dopaminnya itu dok ya. Itu yang akan ditingkatkannya ya. Ya, itu yang dipancing untuk ditingkatkan, tapi jumlahnya berlebihan. Jumlahnya banjir dan itu rasa senang yang wajar di dunia ini itu kalau kita kehidupan sehari-hari itu nggak akan mungkin mencapai rasa senang yang ditimbulkan oleh penggunaan narkoba. Ketika dia udah pernah ngerasain senang yang diakibatkan narkoba, rasa senang lain di dunia ini yang normal nggak terasa. Aduh. Nah, jangan sekali-sekali coba. Karena dalamnya cuman sekali coba gitu dok langsung. Betul, iya. Wah ngeri juga dok. Dia udah kerasa high, gitu. Makanya ada istilah high kan, udah kesenangan apapun yang pernah dia rasakan di dunia itu nggak ingat lagi udah. Jadi ranking 1, dapat duit, gaji pertama, itu udah nggak ya? Dapat suami, nggak ada dok, kayak ijab kabul tuh nggak inget ya? Benar sekali, nggak ada apa-apanya. Kok serem banget dok ya. Dan itu memang pasti terjadi kan dok? Maksud saya gini, kan kalau kayak kesehatan lain nih, kayak kalau orang kolesterol kan bisa jadi atau bisa enggak atau jadi penyakit jantung. Ini kalau yang narkotik sudah pasti adiksi dok? Belum tentu, nanti ada faktor-faktor lainnya. Ada juga yang ketika pakai misalnya rokok aja tuh dia nggak cocok di neurotransmitter otaknya, malah nggak enak. Nah itu juga, jangankan rokok, minum kopi aja kadang ada yang nggak cocok. Nah itu berarti memang ada yang nggak cocok untuk itunya. Nah kenapa orang bisa jadi cocok untuk menggunakan narkoba? Kadang-kadang bisa jadi ada sesuatu yang memang perlu ditangani sebenarnya sejak dia kecil, sejak dia remaja. Di antaranya masalah gangguan perkembangan, di antaranya ADHD.
Oh, oke. Itu yang nggak tertangani sampai dia dewasa. Nah, makanya jadi kayak seolah klop karena ketika pakai sabu dia kerasa lebih fokus. Nah, Oh gitu dok, berarti memang narkotik ini mainnya langsung ke saraf pusat dok ya? langsung ke saraf pusat. Jadi klop enggaknya ya tergantung mekanismenya tadi yang dokter bilang, dan itu faktornya bisa dari kecil berarti dok ya? Bisa. Ada faktor yang bikin klop tadi sama narkotik tadi dok? Iya. Aduh kok serem banget ya dok ya. Kemudian dok, orangnya udah adiksi nih, apakah terbalik nih dok, apakah gangguan kepribadian dulu menyebabkan adiksi atau adiksi ini bisa menyebabkan gangguan kesehatan mental dok? Ya, yang memang bisa timbal balik ya, yang awalnya adiksi terus bikin gangguan masalah kesehatan jiwa, atau dia juga awalnya masalah kesehatan jiwa, akhirnya pakai narkoba, ya istilahnya itu self medication. Misalnya dia lagi sedih, misalnya banyak kasus berpisah gitu, ditinggal, meninggal misalnya. Nah itu ada yang nawarin, coba pakai ini, minum ini. Awalnya mungkin ditawarin supaya bisa tidur, atau nih supaya kamu happy lagi. Nah ternyata itu narkoba. Ya bisa jadi sabu, bisa jadi double L, macam-macam isinya. Nah itu self medication namanya. Nah jadi yang kedua, nah itu ada juga yang memang nggak ada gangguan apa-apa sebelumnya, tapi murni pengen coba-coba pakai, nah, akhirnya jadi kecanduan, baru gangguan kejiwaannya muncul setelah itu yang terkait narkoba. Oke dok. Jadi tadi bisa apa bolak-balik aja? ya. Oke dok, tadi apa aja dok contoh gangguan kepribadian tadi yang dokter sebutkan? Yang gangguan kepribadian utama yang rentan untuk menggunakan narkoba, diantaranya gangguan kepribadian borderline atau ambang, sama gangguan kepribadian antisosial. Oh, jadi introvert dok ya? Bukan, nanti kalau beda ya? introvert itu lebih ke ini ya, asosial. Oh, Kalau antisosial itu kecenderungan untuk tidak peduli dengan hak-hak orang lain. Oh, ini yang antisosial? Antisosial. Oh, bukan yang tidak mau jarang bersosialisasi gitu? Bukan. Okay. Jadi okay. kalau yang itu namanya asosial, introvert. Oke, siap dok. Jadi ternyata memang adiksi tadi ini erat banget dok ya kaitannya dengan gangguan kesehatan mental dok. Iya. Oke dokter Chandra, saya sudah merinding di pembahasannya nih dok. Tapi saya izin jeda iklan sebentar dulu nih dok. Iya. Oke pemirsa Sehat TVRI di rumah, kita jeda iklan sebentar dulu. Jangan kemana-mana, tetap di program Ruang Kesehatan. Salam sehat, orang hebat, hidup sehat. Apa itu stunting? Stunting adalah kondisi pertumbuhan yang terhambat pada anak-anak akibat kekurangan gizi kronis, biasanya dimulai sejak masa kehamilan hingga usia 2 tahun. Gejala stunting ditandai dengan pertumbuhan fisik yang terhambat pada anak, terlihat dari tinggi badan pendek, berat badan kurang, keterlambatan perkembangan motorik dan kognitif, serta daya tahan tubuh yang lemah. Penyebab stunting terjadi karena adanya praktek pengasuhan yang tidak baik, terbatasnya layanan kesehatan, terbatasnya pembelajaran dini yang berkualitas, serta kurangnya akses air bersih dan sanitasi. Cegah stunting sejak dini dengan memastikan anak makan buah dan sayur yang sehat, mencukupi asupan gizi sejak pembuahan sel telur hingga anak berusia 2 tahun, memberikan ASI eksklusif hingga bayi berumur 6 bulan, dan mengusahakan anak mendapatkan imunisasi yang lengkap. Sebuah persembahan dari bumi Borneo. Menampilkan keelokan warisan sejarah. Mahakarya budaya tradisional bersatu padu dengan budaya modern. Petualangan tak ternilai dalam asrinya hutan tropis Kalimantan. Berpadu debur ombak menyisir di atas pasir nan lembut. Pesona nirwana
di timur Kalimantan. Oke, pemirsa TVRI di rumah, tetap di program Ruang Kesehatan. Salam sehat, orang hebat, hidup sehat. Masih bersama saya Dr. Cila dan juga narasumber kita, Dr. Chandra Ramadhani, spesialis kedokteran jiwa, magister hukum, magister komputer, dalam bahasan tema mengenal adiksi narkoba. Oke, Dr. Chandra, kita lanjut di pembahasan yang agak-agak menyeramkan ini, Dok ya. Tadi ada netizen yang bertanya, Dok, wah kok serem banget nih perasaan bahagia yang ditimbulkan narkoba ini melupakan kebahagiaan-kebahagiaan yang sebelumnya. Itu maksudnya gimana, Dok? Nanti takutnya banyak yang mau coba, Dok, Ya, karena pengen bahagia, Dok, karena hidupnya mungkin tidak ada kebahagiaan gitu. Mungkin ada penjelasan dari Dr. Chandra lebih lanjut terkait ini, Dok? Iya benar sekali. Tadi juga ada yang nanya di pertemuan sebelum ini ya di TVRI. Dok, kalau misalnya narkoba itu bikin bahagia, ya kenapa dilarang, Dok? Kan kita stres semua nih sekarang nih. Perlu bahagia dong, Dok. Nah, itu saya jawab. Betul, Dok. Pertanyaannya benar juga ya. Oh, iya. Nah, ternyata setelah kita perhatikan dan kita pelajari bahwa ternyata kebahagiaan yang ditimbulkan yang luar biasa tingginya oleh narkoba itu sebenarnya kebahagiaan di depan yang diambil di belakang. Jadi kayak metafor ya, misalnya kita digaji nih, kita gaji, kamu ambil gajimu sampai tahun 2030, diambil sekarang. Nah itu makanya konsepnya seperti itu juga. Tapi nanti kamu bayar berikutnya dengan bunga yang 100% besarnya, bayar ke depan. Tapi dihabiskan saat ini, gaji sampai kita tahun 2030 misalnya dihabiskan sekarang 1 hari, dibayarnya dicicil, tapi bunganya lebih besar lagi. Itu juga kita pakai narkoba, kebahagiaan itu diambil yang di depan, dikumpulkan dalam 1 hari itu, dirasakan dalam 1 hari itu, dan dibayar nanti ke depan dicicil. Makanya setelah bahagia sehari, besoknya depresi down, sampai dia frustasi, ada yang pengen bunuh diri karena nggak dapat suplai narkoba lagi. Nah, sampai puncaknya dia kehilangan mengkonsep realita. Itu yang gangguan jiwa berat yang namanya skizofrenia bisa berasal dari penggunaan narkoba. Kehilangan realita karena udah nggak sanggup lagi menghadapi realita tanpa narkoba yang masuk ke dalam, ibarat itu istilahnya jurang kegelapan, karena dia sudah ambil kebahagiaannya di depan dengan narkoba tadi. Makanya konsep kebahagiaan yang baru dalam konsepnya ini teori psikoterapi acceptance commitment terapi. Sebenarnya konsep bahagia itu bukan berarti selalu senang, terus ada periode kita sedih, down, cemas. Nah, kemudian diselangi dengan senang lagi. Nah, itu konsep bahagia ketika kita bisa melihat utuh. Ada periode sedih, ada senang, ada susah, dan ada puas. Nah, itu konsepnya kita mandang secara utuh bahwa itulah konsep bahagia. Jadi kita nggak selalu mencari sensasi emosi yang selalu senang. Karena tadi kita ambil di depan, senang-senang itu. Dan akan dibayar dan habis, Dok, dan kita bayar dengan sesuatu yang lebih tinggi. Itu. Aduh, serem juga ya. Jadi pemirsa TVRI di rumah, nggak jadi deh saya mempromosikan bahagia, rasa bahagia yang super bahagia ini, Dok ya. Karena ternyata memang bayarannya lebih ngeri, Dok ya. Saat sudah habis nih energi senangnya, ucuk-ucuknya akhir-akhirnya tinggal depresinya, tinggal gangguan lain, Dok ya, yang mengintai. Jadi lebih baik biasa-biasa aja, Dok ya, senangnya. Yang kita nikmati kadang depresi, kadang down, kadang sedih, itu nggak masalah, Dok ya, untuk kesehatan mental. Oke, siap Dr. Chandra. Kemudian, Dok, gejalanya apa sih, Dok? Saya kalau dulu pendidikan ngelihat pasien yang adiksi narkoba ini kadang menggigil atau apa gitu karena pengen banget sampai dikekang tuh biasanya, Dok ya. Digede, di tali, diikat. Nah, itu kalau untuk gejala pasien narkoba pada umumnya tuh apa aja sih, Dok, saat dia adiksi? Kalau dia misalnya baru pakai, misalnya barusan aja beberapa jam yang lalu ngisap sabu misalnya, yang nampak itu seperti kelebihan energi, semangat banget ya, tiba-tiba banyak bicara banget, semangat ya. Banyak rencana-rencana ya, mirip dengan gejala sebenarnya hipomania atau mania. Cuma waktu itu kalau pakai narkoba itu disebabkan oleh zat ya. Nah, itu salah satu gejalanya kalau pada penggunaan yang sifatnya stimulan, contohnya sabu. Tapi kalau sifatnya depresan kayak alkohol, itu sebaliknya, dia jadi lebih
lebih jalannya mungkin lebih sempoyongan, atau kalau ngomong kayak pelo gitu ya. Kayak pelo. Terus juga itu diantara gejala-gejala fisik. Kalau sifat narkobanya ada dua utama. Ada yang stimulan, meningkatkan energi, tekanan darah juga jadi meningkat. Terus ada yang sifatnya depresan, melemaskan, memperlambat denyut jantung. Itu tujuannya beda-beda itu. Kalau yang jenis depresan biasanya memang paling sering latar belakangnya ingin melupakan masalah. Oke, satu ingin bahagia, satu ingin melupakan masalah, Dok ya. Kalau yang satunya biasanya juga ingin punya kekuatan melebihi kapasitas normalnya. Ingin kerja misalnya begadang kuat gitu. Nah, akhirnya pakai sabu stimulansi ya. Nah, mungkin kopi udah nggak cukup ya. Ngeri banget, Dok ya. Sabu. Dok jangan dikasih tahu di sini, Dok. Takutnya nanti orang yang mau lembur malah pengen nyari sabu Udah lagi, sering alasannya itu memang untuk lembur, untuk mungkin ada kadang-kadang perlu kerja 3 hari. Nah, itu tadi saya selalu bilang, iya memang 3 hari kamu nggak bisa tidur jadi kan jadi kuat. Tapi itu sama tadi konsep ngutang dengan bunga yang lebih banyak, lebih besar. Kamu ambil di awal kemampuan untuk nggak tidurnya, berikutnya down, nggak bisa bangun. Oke, siap, Syukur-syukur itu nggak muncul halusinasi, gangguan jiwa. Karena 50% dari yang pengguna narkoba itu bisa muncul gangguan jiwa berikutnya. Oke, siap, Dok. Itu untuk penggunaan yang awal, Dok ya. Kemudian yang tadi kita garis bawahi pada saat dia adiksi, Dok. Itu gejala apa yang biasanya muncul pada pasien? Pada adiksi karena sudah kompleks, jadi apapun dalam hidupnya tujuan hidupnya adalah bergeser. Jadi yang awalnya misalnya ada dia nikah untuk anak-anak, cari uang misalnya. Nah, ini geser, pokoknya apapun itu saya sisihkan untuk sabu dulu, untuk cari. Nah, itu sudah adiksi, udah ketergantungan. Jadi termasuk ada nanti karena itu juga nanti perilakunya manipulatif. Misalnya sering nggak masuk, misalnya ya. Terus juga kok uang di rumah kalau di anak kok uang sering minta uang, jumlahnya gede. Nah, terus juga kalau ada sering barang yang hilang dijual, atau kalau di kantor ada mungkin penggelapan uang di kantor gitu ya. Banyak. Kalau untuk gejala fisiknya sendiri, Dok, misalnya dia muntah mencret atau apa gitu, Dok? Ya, kalau penggunaan misalnya sakau golongan opioid itu memang gejala gejala perut ya yang dominan seperti ini, mencret, diare, terus ada flu-like syndrome. Cuma gejala-gejala itu agak sulit kita bedakan dengan gejala yang memang orang punya sakit fisik. Sama ketika kita lihat bahwa itu cemas, kok mudah berkeringat, mudah gugup. Artinya dia memang punya gangguan cemas, nggak pakai narkoba sama sekali sebenarnya. Oke, Dok. Kalau Cila nih, Dok, sebagai dokter umum, kalau ngelihat pasien ini dengan gejala-gejala yang seperti dokter sebutkan tadi, bisa nggak si Dok Cila bedain ini pengguna narkoba apa bukan nih dari tampilan awalnya, Dok? Nggak bisa, itu susah dibedakan. Makanya memang perlu di yang pertama di asesmen ya. Dalam asesmen diantaranya nanti ada tes urin, screening tes. Oke, siap, Dok. Kemudian, Dok, setelah kita tahu tadi gejalanya, apa penata laksanaannya, Dok, pada pasien-pasien yang adiksi narkoba ini, Dok? Ya, kalau sudah dalam tahap adiksi, itu langkahnya memang kita kembalikan fungsinya dengan rehabilitasi. Rehabilitasi itu ada 2 macam. Kalau dari caranya ya, dari cara ada yang rawat jalan, ada yang rawat inap. Rawat jalan itu tindakan utamanya berupa konseling, bisa juga pemberian obat-obatan untuk mengurangi gejala withdrawal, atau misalnya dia ada komorbiditas dengan gangguan bipolar misalnya atau gangguan kepribadian, nah, perlu diobati juga itunya. Jadi berlapis-lapis pengobatannya. Kemudian yang kedua ada rawat inap. Rawat inap itu atau nama lainnya itu residensial. Itu ada program-program di tempat rehab itu di mana dia bisa mulai belajar berkehidupan lagi tanpa narkoba. Programnya apa aja? Biasanya ada fase awal itu detoksifikasi ya. Karena selama putus zat itu mungkin gejala fisiknya muncul kayak depresi, kayak misalnya cemas. Nah, itu detoks dulu selama kurang lebih 2 minggu. Setelah itu dalam PRWD induksi atau persiapan untuk entry. Nah, itu di asesmen, biasanya di asesmen ada konseling singkat, di asesmen juga keluarganya. Kemudian masuk ke tahap primer. Nah, primer ini tahap inti dari rehab. Itu di situ ada seminar, ada konseling, ada kegiatan tiap hari, ibadah sampai malam gitu ya. Sampai malam ibadahnya. Sampai malam. Sampai dari subuh sampai malam. Mabit, Dok, ya? Ya, mabit. Karena kalau dalam konsepnya terapi itu semua modalitas termasuk religi spiritual itu digunakan.
Terus ketika udah selesai fase primer itu mau lebih katanya 3 sampai 4 bulan. Selanjutnya itu fase re-entry. Jadi mempersiapkan si pengguna narkoba itu untuk kembali ke masyarakat. Bisa dengan pelatihan keterampilan, life skill, vokasional itu. Oke. Siap Dokter Chandra. Wah ternyata banyak juga dok Banyak ya sekali. untuk penata laksanaannya. Sebaiknya sih nggak terlibat dok ya. Iya. Tapi kalau sudah terlibat ya segera konsultasikan lah ya untuk mengembalikan fungsi hidupnya supaya bisa sosialisasi lagi ke masyarakat dok. Oke siap Dokter Chandra, saya izin iklan kembali dok. Iya. Oke pemirsa saya TVRI di rumah, kita jeda iklan sebentar dulu. Jangan kemana-mana, tetap di program Ruang Kesehatan. Salam sehat, orang hebat, hidup sehat. Ribuan suku dan bahasa, warna-warni budaya. Ajarkan kita bijaksana, menjaga Indonesia kaya. Ayo pernah kita bersyukur, rakyat terus bersatu padu, pemerintah yang adil dan jujur, pimpin negaraku maju. Ayo mama, jangan mama rabeta. Dia cuma pegang peta. Ayo mama, jangan mama rabeta. Lah orang muda punya biasa. Si bantu manikam di joget sormari kotak di remang dari si bang bangkar jua. Si bang bangkar jua. Hingga Papua, kita semua bersaudara, bekerja dan berdoa, bangga dan bersahaja untuk Indonesia Raya. TVRI, media pemersatu bangsa. Kok dibakar sih? Lah, emangnya kenapa? Kan ada cara lain. Kita bisa mengolah sampah tanpa rusak lingkungan. Yuk, aku punya beberapa tips untuk kamu. Pertama, memisahkan sampah sesuai jenisnya. Cara pertama yang dapat kamu lakukan untuk pengolahan sampah dapat dimulai dengan memisahkan sampah menjadi 2 bagian, yakni organik dan anorganik. Kedua, melakukan zero waste. Konsep zero waste yang mulai sering disuarakan agar manusia mulai peduli dengan alam dapat diwujudkan dengan menggunakan barang-barang yang tidak habis dipakai. Salah satunya, seperti mengganti plastik dengan tas belanja kain. Ketiga, membuat pupuk dari sampah organik. Daripada membiarkan sampah organik berbau busuk karena bakteri pengurai, ada baiknya kamu melakukan daur ulang dengan menjadikannya sebagai pupuk kompos pada tanaman. 4. Melakukan daur ulang pada sampah anorganik. Sama seperti konsep 3R, kamu dapat membantu pengolahan sampah dengan memilih barang-barang yang masih dapat digunakan kembali. Nah, sekarang udah ngerti kan? Sayangi bumi, langkah kecil, dampak besar. Oke, pemirsa saya TVRI di rumah, kembali lagi di program Ruang Kesehatan. Salam sehat, orang hebat, hidup sehat. Masih bersama saya Dr. Cila dan juga narasumber kita, Dr. Chandra Ramadhani, spesialis kedokteran jiwa, magister hukum, magister komputer. Dalam bahasan topik, mengenal adiksi narkoba. Oke Dr. Chandra, tadi kita udah agak bahas terkait rehabilitasi dok ya. Dok Cila pengen nanya dulu nih dok, biasanya kan Cila nih ngikutin juga nih kasus selebritas ini dok yang kadang-kadang terlibat dengan narkoba dan ujung-ujungnya hanya direhabilitasi. Sebenarnya nyaman nggak sih dok rehabilitasi ini dok dibandingkan dengan penjara, karena kan stigma di luar
ya udahlah nggak apa-apa lu pakai narkoba, toh ujung-ujungnya direhab juga. Ada tanggapan nggak dok? Ya memang yang salah persepsi ya kadang-kadang di masyarakat, oh itu si artis ketika pakai narkoba ditangkap rehab. Ya sebenarnya nggak begitu mulus juga sebenarnya jalannya untuk rehab itu. Karena kalau misalnya orang pakai narkoba terus ketangkap dan ada barang buktinya, dan kebetulan barang buktinya itu beratnya sabu misalnya lebih dari pemakaian untuk sehari, itu bisa jadi ditangkap dan dipenjara. Nah, apalagi kalau memang dia terlibat dalam jaringan pengedar. Komplotan dok ya. Itu nggak langsung rehab. Nah, makanya ada yang namanya sistem asesmen terpadu. Jadi ada tim dokter, tim hukum terdiri dari polisian, kejaksaan. Nanti yang meriksa apakah yang ditangkap ini terlibat dengan jaringan pengedar atau enggak. Terus dokternya meriksa perlu rehab berapa lama, perlu apa aja yang diberikan selain konseling. Nah, melalui tim asesmen terpadu. Nah, di sini sudah berjalan di Samarinda. Nah, memang nggak semuanya mesti rehab. Nah, kadang-kadang kalau misalnya kita nggak bisa tentukan bahwa ini bebas dari jaringan, nah, akhirnya proses hukumnya tetap lanjut. Dan dia dapat hak rehabnya di mana? Di penjara, entah itu di lapas atau di rutan. Jadi kalau misalnya nanti ada yang pengen coba narkoba karena yakin bakal nggak ditangkap, masuk rehab aja, nah itu hati-hati, nggak begitu ceritanya. Terus kemudian, rehab tadi diceritakan ya, enak, ada sholat gitu ya. Nah, bagi pengguna, terus terang pengguna narkoba yang sudah pernah merasakan rehab, itu justru ya mereka kadang-kadang tuh lebih memilih di penjara daripada di rehab. Ya kenapa? Karena ya tadi kalau misalnya di rehab itu full kegiatannya dari subuh sampai malam. Dan kalau namanya rehab itu perlu belajar, ada seminar, ada konseling. Nah ibaratnya nggak santai-santai aja, nggak makan tidur nggak. Jadi ada konseling. Makanya sekarang program di lapas dan rutan juga ada rehabnya. Ya walaupun memang 3 bulan ada beberapa periodenya. Kalau untuk normal waktu yang dibutuhkan untuk seseorang rehab tuh berapa lama dok? Kalau di luar negeri itu rehab itu bisa sampai setahun, 2 tahun. Tapi karena di Indonesia tempat rehab masih terbatas dan yang mau rehab banyak banget, maka kemarin dulu sempat 6 bulan lamanya rehab. Nah sekarang itu bisa 3 bulan. Dan sekarang dibikin lagi program yang individual ya, tergantung yang bersangkutan, bisa cepat bisa juga lama. Tergantung perkembangan dia sejauh mana mengikuti program perkembangan, terutama perkembangan tentang bagaimana cara mencegah perilaku adiksinya berulang lagi. Jadi yang namanya perilaku adiksi itu nggak hanya dia pakai narkoba, jadi perilaku manipulatif, kecenderungan untuk suka berbohong untuk dapat tujuan, kecenderungan untuk tidak bertanggung jawab, itu semua perilaku adiksi yang dibenerin lah istilahnya selama yang direhab tadi itu dok ya. Jadi proses rehabilitasi ini selain kita membantu dia tidak pakai narkoba lagi, kepribadian-kepribadian yang jeleknya adiktif, tadi ya. itu, yang adiktif tadi itu juga dihilangkan dok ya sebisa mungkin. Tapi dok kalau setelah rehab nih 3 bulan, 6 bulan, 1 tahun, kemudian pasien kembali lagi ke masyarakat, mungkin lagi nggak sih dok dia akan adiksi lagi dok? Ya, karena definisinya adiksi sudah masuk ke dalam penyakit otak kronis kambuhan, ya. Penyakit otak kronis dan kambuhan. Nah, angka kekambuhannya itu sama kayak hipertensi, asma, sekitar 40-50%. Jadi ketika seorang yang sudah rehab keluar, 50%-nya memang kambuh kembali. Dan ada yang sampai 10 kali, 12 kali itu kambuh, dan akhirnya bisa abstinensia. Nah, kadang-kadang diberi medali tuh kalau misalnya berhasil 5 tahun, itu dikasih medali supaya dia bertahan dengan ini. Sayang kalau misalnya dari awal lagi. Nah, kalau kadang-kadang itu terus juga bukan berarti kalau misalnya dia sering gagal rehab itu berarti dia nggak punya harapan untuk pulih. Bukan berarti seperti itu, karena selama proses dia mau rehab, dia udah bebas narkoba, itu sebenarnya juga ya kita bentuknya spiral ya, kita pelan-pelan jalan untuk naik ke atasnya. Kelihatan memang stagnan, tapi sebenarnya dia udah mengakumulasi pengetahuan, keterampilan yang dia dapat selama rehab untuk bekal dia. Makanya ketika misalnya ada yang rehab berkali-kali, kalau bisa dibantu, jangan langsung dicap bahwa kamu nih nggak mau berhenti memang. Nah, sebenarnya di luar kemampuannya dia memang. Kalau sudah adiksi itu kecenderungan untuk muncul suges itu di luar kendalinya dia.
Dia butuh sekuat tenaga untuk menekan rasa sugesnya itu. Misalnya ketika temu teman lama atau lihat botol aqua itu sudah ngingatin dia ke pemakaian narkoba. Nah, atau lihat sedotan misalnya itu udah kuat banget tuh rasa pengen makainya. Atau situasi hujan aja bisa bikin kangen untuk pakai narkoba. Karena dia makainya saat itu pas hujan. Jadi memori itu saling memanggil. Ya, pecahan-pecahan memori pada saat dia pakai tujuannya jadi ingatkan dia ke narkoba. Kan banyak nih lewat jalan ini misalnya, rumahnya sih itu tempat make, ingat lagi. Maka dari itu berhentinya susah. Makanya kasihan juga sebenarnya. Nah, kita harus utamakannya pencegahan jadinya. Oke dokter, ngeri juga dok ya, lebih parah daripada kenangan mantan. Betul kayaknya dok ya. Ini hujan aja juga bisa ngingatin ke narkoba dok ya. Oke dokter Chandra, serem deh Dok, kita selanjutnya akan masuk ke sesi mitos fakta nih dok, di mana nanti Cila akan meminta klarifikasi dari dokter Chandra terkait pernyataan-pernyataan yang sudah Cila kumpulkan dari netizen dok ya. Oke, izin dok, dalam sesi mitos atau fakta. Oke dokter, di situ sudah Cila siapkan dok, ada properti, mitos dan fakta dok. Monggo dok digunakan. Setiap pernyataan nanti dokter acungkan mitos atau fakta. Kalau dua-duanya juga boleh sih dok. Nah, yang pasti ada alasannya dok, kenapa mitos, kenapa faktanya dok. Oke, siap dokter Chandra? Pernyataan pertama, pecandu narkoba bisa berhenti kapanpun mereka inginkan. Mitos atau fakta dok? Nah, ini mitos. Ini yang paling sering menyebabkan orang itu jadi enggan untuk berobat atau rehab. Karena dia yakin bahwa, wah aku bisa juga berhenti kapanpun itu. Nah, ini masuk ke, kalau dalam tahapan pulih, itu masuk ke fase prekontemplasi. Dia nggak menyadari bahwa itu ada masalah. Nah, tujuan dari konseling atau rehab itu mengubah fase motivasinya jadi dari prekontemplasi menjadi kontemplasi. Menjadi berpikir, ternyata memang aku harus dibantu nih. Aku harus mulai berpikir untuk berhenti. Salah satunya memang konseling misalnya. Oke, fase denial dok ya. Oke, jadi mungkin pertama-tama dia mikir aku bisa kendalikan aja kok diriku. Kalau aku pengen pakai ya sudah. Ternyata nggak gitu dok ya. Memang fase narkoba itu awal-awalnya gitu dok ya. Iya, awal-awalnya masih dalam tahap prekontemplasi. Oke dok, siap dokter Chandra. Pernyataan selanjutnya. Sangat mudah mengidentifikasi seorang pecandu narkoba dari tampilan luar. Mitos atau fakta dok? Tadi sudah dijawab ya, mitos ya. Mitos, jadi memang berhati-hati, termasuk kita sebagai dokter sendiri. Jangan sampai kita jadi judgmental ya. Walaupun memang dia ada riwayat penggunaan narkoba, bisa jadi dia sudah berhenti. Dan ini gangguan yang lain, gangguan misalnya cemas, atau memang dia dalam fase depresi ya. Atau emang nggak ada apa-apa, memang gayanya aja begitu. Gayanya selainnya jangan narkoba nih, ternyata enggak dok ya. Oke, siap dok. Kemudian pernyataan selanjutnya, tidak ada obat yang dapat mengobati kecanduan narkoba. Mitos atau fakta dok? Ya, ini benar sekali ya, ini fakta. Sebenarnya ada obat untuk menangani withdrawal, untuk menangani overdosis, itu tidak membuat dia sembuh dari adiksinya. Jadi untuk sembuh atau pulih dari adiksi perlu terapi obat dan non obat. Yang utama non obat justru ya. Makanya ada rehab. Ya. Oke, siap dok. Ternyata bukan macam hipertensi atau DM dok ya, kencing manis ya yang kita minum obat sudah bisa terkontrol. Ini enggak dok ya, justru non obatnya yang kita tekankan di sini. Oke, siap dok. Selanjutnya dok, narkoba bisa merusak susunan saraf otak. Mitos atau fakta dok? Ya, ini tadi ya fakta. Ya, tadi banyak jalur untuk membuat otak itu rusak sama narkoba. Entah itu dari jalur vaskulernya atau jalur neurotransmitter ya, banyak. Ketika dopamin banjir, itu di otak itu yang tempat berikatannya dopamin itu kewalahan, dia harus bentuk tempat ikatan baru. Nah, tapi ketika surut dopaminnya, tempat berikatan itu bingung, wah ini nggak ada dopamin nih, sehingga yang muncul sensasi sedih, putus asa, frustasi ketika dopaminnya turun, ketika nggak pakai narkoba lagi. Nah, itu namanya hutang tadi, kebahagiaannya diambil, kebahagiaan sampai akhir hidup misalnya diambil di depan, dihabiskan dalam sehari, sehingga kita sisanya bayar hutang-hutang itu dengan penderitaan.
Oke dok, ternyata bukan hanya surga dok ya bisa masuk di beberapa pintu ya. Ternyata efek narkoba juga bisa dok ya. Oke, selanjutnya dok. Anda tidak bisa kecanduan vaping, mitos atau fakta dok? Nah ini cukup sering mitos ya. Oke. Ya. Jadi gini logikanya kita aja bisa kecanduan dengan yang bukan obat kayak kecanduan game, kecanduan sosial media, kecanduan judi online. Apalagi itu sesuatu yang dimasukkan ke dalam tubuh yang memang punya efek ke otak. Nah jadi memang mitos ya. Tetap bisa kecanduan vaping. Apalagi kalau isinya ternyata ada unsur narkoba, itu juga bisa terjadi. Tapi padahal kayak judi online tuh nggak ada yang masuk ke otak sih. Nggak ada yang masuk ke otak kan tapi tetap bisa bikin kecanduan dok. Nah, makanya dopaminnya itu ternyata juga muncul ketika ada reward yang berupa non obat. Oke. Kalau Cila main game dapat bonus gitu dok ya, ketagihan ya. Di game itu memang didesain untuk membuat dopaminnya tuh release lagi. Ketika turun ada disuruh beli token lagi. Betul, betul. Serba salah dok ya. Mau main game salah nih. mau nonton kayaknya juga itu. Ya Ya itu bahasan sendiri nanti. Ada game yang memang bagus untuk otak, itu bahasan sendiri nanti untuk game ini gimana sih menanggapinya karena memang sesuatu yang baru bagi kita. Oke dok, nggak masuk drama Korea kan dok? Saya kalau sudah nonton pengen selanjutnya penasaran dok. Iya di aplikasi Netflix segala itu dirancang untuk supaya kita tuh lanjut nonton. Nanti ada notifikasinya. Jangan lupa episode yang baru muncul lagi. Dirancang. Bahaya, serba salah jadi saya dok. Saya mau nonton juga bingung jadi kalau jadinya adiksi dok ya. Jadi kita tetapkan batasan waktu. Oke siap dok. Oke siap dokter. Selanjutnya dok. Ngelem termasuk jenis penyalahgunaan zat berbahaya, mitos atau fakta dok? Ya itu fakta tadi ya. Kalau kita lihat definisinya narkotika menurut undang-undang, itu walaupun secara kesehatan itu bukan narkotika, cuma itu masuk dalam kategori yang mempengaruhi otak. Makanya secara hukum Undang-Undang 35 itu tahun 2009 tetap masuk ke dalam kelompokan narkotika, lem termasuk karena dia sifatnya juga mengubah fungsi otak. Ya, bahkan lem itu juga bisa kejadian sudden death, tiba-tiba meninggal karena hirup lem itu langsung masuk ke jantung dan itu bikin langsung serangan jantung. Oke dok, lem apa tadi dok? Kalau sebut merek sih lem kambing ya biasanya disebutnya lem kambing. Mereknya macam-macam tuh ada. Soalnya kalau kata-kata lem takutnya orang-orang pada nggak berani dok pakai lem kertas gitu. Kalau ujung-ujungnya nggak apa-apa kalau dipakai. Oke. Termasuk ini kayak bensin, thinner itu bisa orang. Kalau nggak dapat lagi lemnya itu kadang-kadang bensin yang dihirup, thinner. Nah jadi hati-hati kalau lihat anak-anak misalnya remaja itu bajunya diginiin. Nah di dalam bajunya itu ada kantong plastik yang isinya lem atau thinner. Dok kalau saya gini mau ngelap bener dok bukan? Itu biasanya anak-anak. Oh anak-anak dok ya oke dok. Oke siap dok. Selanjutnya dok. Faktor keturunan turut andil dalam resiko kecanduan, mitos atau fakta dok? Ya ini fakta. Oke. Ya, karena perilaku ketergantungan itu bisa diturunkan. Misalnya orang tuanya, keturunannya ada riwayat penyalahgunaan atau ketergantungan narkoba, itu perilakunya bisa diturunkan. Entah itu ketergantungan hal yang sama atau beda. Nah, di situ nanti ada ketergantungan yang lain, misalnya ketergantungan game atau ketergantungan shopping addiction ya misalnya. Oke. Yang sering buka-buka keranjang tuh dok ya? Iya, atau ada juga ketergantungan, jadinya ketergantungannya sama kerja. Workaholic ya. Hati-hati dok, dokter kan sering narasumber dok. Ya makanya itu, jadi memang ya adiksi ini luas banget ya. Sifat yang adiksi non zat itu namanya behavioral addiction. Adiksi terhadap perilaku. Ini bahasan baru lagi nanti dok ya, jangan di sini dulu dok, kita tahan dulu dok ya. Oke dokter, selanjutnya dok, kecanduan merupakan bentuk gangguan kepribadian, mitos atau fakta dok? Ya ini fakta ya, walaupun sebenarnya direvisi sedikit ya. Kecanduan itu sebenarnya salah satu dimensi dari masalah kepribadian. Jadi kalau kepribadian itu ada dimensi-dimensinya. Yang tadi dark triad itu bentuknya dimensi. Dia bukan diagnosis formal. Dalam setiap manusia mungkin ada dark triadnya, cuma dia rendah. Nah yang bermasalah ada ketika dia tinggi banget dark triadnya. Tiap manusia juga tadi ada kecenderungan narsis ya. Tadi di luar sesi tadi kan kita bicara. Iya dok. Saya bertanya pemirsa, saya ini termasuk yang tipe narsistik apa bukan? Iya. Nah narsistik itu ada yang sehat, ada yang rendah, ada yang patologik atau gangguan bermasalah.
Nah, yang targetnya kita tuh narsis yang sehat. Kalau narsis sehat kita berani bicara di sini. Tapi kalau low kita menghindar nih untuk diundang misalnya pembicara, jadi nggak mau bagi ilmunya gitu ya. Itu kalau low level of narcissism. Dan low level of narcissism ini bisa jadi korban yang patological narcissism. Makanya sekarang banyak tema di sosmed tuh, TikTok, narcissistic abuse. Nah, ini juga jadi bahasan yang menarik sebenarnya. Oke dok, berarti kalau Cila nge-host gini Ya, normal itu bagus. dok ya? Oh, yang bentuk sehat ya. Oke, pemirsa sehat di rumah. Oke, selanjutnya. Pola asuh saat kecil bisa mempengaruhi perilaku kecanduan, mitos atau fakta? Ya, ini fakta. Ini sudah berbagai penelitian ini menyebutkan hal ini. Jadi pola asuh yang bagaimana? Ada dua, yang otoriter sama yang permisif. Ya, sebenarnya yang ideal itu yang tengah-tengah ya. Otoriter itu terlalu memaksakan, ya terlalu otoriter lah. Kalau permisif semua dibolehkan, nggak ada batasan. Nah, kalau yang benar itu di tengah-tengahnya. Nah, nanti ketika pola asuhnya seperti itu, dia nggak bisa menetapkan standar moral. Misalnya terlalu permisif, standar moralnya nggak ada. Atau yang satunya terlalu otoriter, jadi akhirnya dia copy apa yang dia dapatkan, ya sama. Jadi larinya nanti kecenderungan ke dark triad yang tinggi. Nah, dark triad ini akarnya banyak nanti ke judi online, gambling, open BO, narkoba, kejahatan, ya penipuan, manipulasi, selingkuh. Daftar itu semua akarnya itu dark triad. Dark triad akarnya dimensi narsisisme. Oke. Bahasannya agak berat dok ya, dark triad ya. Mungkin nanti pemirsa CTV di rumah bisa googling ya, dark triad. Dark triad. Karena kalau kita selesaikan narkobanya aja, oh ternyata dia juga bermasalah selingkuh misalnya, hobi jajan seksual misalnya, atau judi online. Jadi kan nggak selesai kalau kita nggak mundur ke akar. Oke. Ternyata pengguna narkoba ini adalah efek hanya satu cabang dari bentuk masalah tadi. Oke, tadi dok, jadi pola asuh yang otoriter maupun yang permisif ini dua-duanya bisa menyebabkan dok ya, karena yang benar tadi tengah-tengahnya nggak terlalu otoriter, nggak terlalu permisif ya dok ya. Yang tengah-tengahnya itu namanya otoritatif. Oke, semoga kita semua yang otoritatif dok ya, jadi nggak menjerumuskan anak-anak kita untuk menggunakan narkoba ujung-ujungnya dok ya. Oke, siap dok. Selanjutnya dok, narkoba bisa meningkatkan stamina tubuh, mitos atau fakta? Ini mitos. Ya, sebenarnya itu tipuan. Jadi stamina yang membuat kita nggak tidur 3 hari misalnya, itu ngutang dengan bunga yang besar sekali yang nggak akan sanggup dibayar. Nah, makanya yang tadi ketika bilang, oh saya bisa kuat ini kerja, iya. Ketika besoknya kamu nggak pakai, bisa nggak? Iya, malah down dan malah ketakutan, dia paranoid misalnya. Dan bisa jadi gangguan permanen, misalnya muncul halusinasi, auditorik, dia ngerasa ada yang ngomong ya. Ya, jadi itu nggak bisa dibayar jadinya kan, kebahagiaan yang sudah hilang itu nggak bisa diganti karena sudah diambil. Oke dok. Berarti tadi stigma yang sering kita dengar menawarkan kalau kamu mau bahagia yang seneng-seneng banget, atau kalau kamu mau menghilangkan kesedihan silahkan pakai narkoba itu nggak. Hati-hati. Iya, oke siap dokter. Itu ternyata hanya mitos pemirsa, karena faktanya di belakangnya banyak utang yang harus dibayar dok ya. Oke, siap dokter Chandra. Pembahasannya sebenarnya menarik dok, tapi kita karena berbatas waktu sudah 60 menit tidak terasa dok. 60 menit kita sudah menemani pemirsa Sehat TVRI di rumah. Saya persilahkan kepada dokter Chandra untuk closing statement dok terkait tema kita kali ini, mengenal adiksi narkoba. Ya, untuk masyarakat semua, memang kalau kita kenal narkoba itu memang momok menakutkan ya. Cuma kadang-kadang ada di antara pengguna narkoba ini yang memang karena keadaannya dia nggak tahu harus kemana minta pertolongan. Misalnya ada yang mungkin mengalami abuse, kekerasan remaja ya, atau anak mengalami kekerasan, dia nggak tahu minta pertolongan kemana, dia depresi, putus asa, dan akhirnya ditawarilah sama pengedar atau temannya, coba pakai narkoba. Nah, yang seperti inilah banyak di antara kita masyarakat yang berawalnya dari sini, dia nggak tahu apa-apa, sebenarnya butuh bantuan tapi nggak tahu harus kemana, ya akhirnya jadi pakai narkoba dan mengalami ketergantungan, sehingga jadi merubah kepribadiannya menjadi kepribadian adiktif, ada kriminalnya ya, ada kejahatannya, ada suka menipu. Nah, cuma kita paham awal mulanya dia tetap manusia yang butuh dibantu. Begitu juga ketika kita melihat ada yang pengguna narkoba, kita lebih
lebih membuka mata kita untuk menolong mereka supaya bisa kembali menjadi normal ya, menjadi seperti sebelumnya. Di antaranya dengan tadi berobat, rehabilitasi sampai konsisten ya. Nah, kemudian yang terakhir juga karena tadi tema tahun ini utamakan pencegahan ya. Bukti-bukti itu sudah menunjukkan bahwa pencegahan itu lebih mudah dilakukan, lebih murah dan dampaknya lebih besar. Maka kita mulailah mencegah penggunaan narkoba itu sebisa mungkin. Apa mungkin yang bisa kita lakukan, misalnya mengedukasi teman-teman, misalnya keluarga, tentang narkoba itu bisa dilakukan. Hal sekecil apapun untuk mencegah narkoba itu manfaatnya itu bukan untuk kita, tapi untuk semua generasi selanjutnya. Ya, gini itu. Oke, siap Dokter Chandra. Mungkin Dok, kalau ada pemirsa TVRI di rumah yang ingin berkonsultasi lebih lanjut kepada Dokter Chandra, prakteknya di mana Dok? Kalau praktek sehari-hari di BNN Kota Samarinda, tugas di Atma juga, Atma Sada, di Rumah Sakit Siaga, gitu. Oke, siap Dok. Terima kasih banyak ya Dok atas waktunya di antara jadwal dokter yang padat tadi Dok. Jangan kapok-kapok, nanti kita undang lagi ke sini Dok. Ya. Oke, siap Dokter Chandra. Oke, pemirsa TVRI di rumah, pesan sehat Dokter Cila kali ini, jangan pernah berniat merusak masa depanmu dengan mencoba-coba narkoba, apapun alasannya. Sayangi dirimu, keluarga, dan orang-orang terdekatmu. Oke, terima kasih atas perhatian dari pemirsa TVRI di rumah. Jangan lupa saksikan terus program Ruang Kesehatan di channel TV kebanggaan kita setiap hari Jumat jam 9 pagi di TVRI. Saksikan episode-episode selanjutnya. Tetap semangat, salam sehat, orang hebat, hidup sehat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.